Para sahabat desa, Anda masih ingat tentang program inovasi desa? Apa kabarnya sekarang ya? Yang jelas program inovasi desa itu kan menjadi sebuah program unggulan dari Juragan Desa periode yang lalu ya. 2016 sampai 2019. Selain ada 4 prioritas menteri, 4 prioritas sebagai hukum tertinggi, itu juga ada program inovasi desa untuk memacu supaya desa tambah maju, tambah pokoknya inovatif lah. Seperti yang selalu dimanfaatkan untuk dipromosikan, ada Ponggok, ada Panggung-Harjo, dan beberapa desa yang lain ya. Meskipun desa-desa itu sudah inovatif sebelum ada proyek dana desa atau bahkan sebelum ada undang-undang desa. Tidak tanggung-tanggung pada waktu itu program inovasi desa itu didukung oleh Rumah Perubahan Profesor Renal Kasali, kemudian juga Hermawan Kertajaya, dua-duanya yang memperoleh bayaran sangat tinggi. Kemudian juga ada program khusus namanya program inovasi desa. Teman-teman saya menjadi bagian di dalamnya dan tim itu dipimpin oleh sahabat baik saya Wahyudin Kesa. Jadi barangkali Wahyudin Kesa menertawakan terhadap apa yang dilakukan oleh program inovasi desa. Dan kita patut bertanya terhadap program-program semacam itu, karena juragan desa sesudah itu barangkali mempertanyakan karena meninggalkan program inovasi desa. Lalu tahun 2020 di bulan Oktober itu ada sebuah launching program baru bernama SDGs Desa. Ya, yang itu sering ditertawakan di hadapan Kiai Ahmad Mukoam. Saya mengatakan, Pak Mukoam, saya itu nggak suka sama SDGs Desa, saya lebih suka SDOGER, bahkan lebih suka SD Inpres daripada SDGs Desa. Dan kalau ini ditinggalkan ya tentu ada apa-apanya, dan saya nggak tahu apa hasil dari program inovasi desa, karena itu kan digantikan oleh program yang lain, itu artinya itu tunggang langgang ya. Dan itu sudah biasa di Republik ini ya. Ganti menteri, ganti program supaya setiap menteri itu maksudnya punya legacy, punya warisan ya. Warisannya ya museum aja. Jadi cuma dikenang ya. Dan itu saya kira tunggang langgang. Nanti suatu saat yang namanya program SDGs desa itu juga akan ditinggalkan oleh menteri yang akan datang. Itu tidak akan berlanjut dan hasilnya saya kira hanya klaim dan pertunjukan. Karena sebenarnya ya program-program yang dirancang secara terpusat, dijalankan secara terpusat itu ya di satu sisi dia sebagai industri bagi juragan, ya industri itu artinya ya punya pabrik, punya modul, punya produk, punya desain, dan ya itulah namanya industri ya. Ini kan olok-olok ini ya. Jadi artinya ya proyek itu industri, tapi di hadapan desa itu sebagai kekuasaan. Kekuasaan itu artinya ya ini semacam pengaruh bahkan pemaksaan bahwa desa itu harus menjalankan ABCD yang intinya untuk mengarah pada inovasi. Memang inovasi sekarang tidak dijadikan sebagai judul program, tetapi selalu ada semacam dorongan ya agar desa itu melakukan inovasi ya. Selain para pihak juga bikin berbagai macam pilot project yang mengarah pada inovasi. Salah satu yang paling gencar itu adalah desa digital, bikin aplikasi dan sebagainya. Lalu membuat para kepala desa milenial itu menjadi pejabat digital. Jadi artinya mengubah pejabat politik menjadi pejabat digital itu termasuk salah satu produk inovasi desa.
Demikian juga dengan ini ya, semacam komparasi ya. Ini best practices ini ya. Ini satu kata kunci yang melengkapi inovasi gitu ya. Best practices entah itu di Pongko atau di Pangungharjo, banyak pihak berduyun-duyun ke sana ya, tiada hari, apalagi sebelum pandemi itu. Kalau sekarang sudah mulai tumbuh lagi, tapi ya setelah pulang ya desa kami lain gitu ya, beda, dan orang akan mengalami kesulitan untuk menerapkan best practices dari Pongko maupun dari Pangungharjo ke desanya masing-masing. Karena ya kemudian inovasi itu latah, jadi seakan-akan ini dua desa itu sebagai template lalu bisa dipasang begitu saja. Karena konteksnya, ceritanya saya kira sangat berbeda. Dan inovasi itu juga menghasilkan banjir aplikasi ya. Aplikasi ini dianggap bukan sebagai supporting system tetapi sebagai backbone atau sebagai tulang punggung yang antara lain tadi mengubah menjadi desa digital. Tetapi saya sering mengatakan bahwa banjir aplikasi ini masalah. Bukan berarti saya anti kemajuan, bukan. Tetapi tentu saja denyut kehidupan rakyat itu kan tidak bisa diselesaikan dengan aplikasi. Jadi aplikasi itu ya hanya semacam teknologi untuk mendukung administrasi. Tetapi saya kira ini ada keterputusan antara administrasi dengan kehendak rakyat maupun kehendak pemimpin desa. Begitu pemimpin desa ini punya visi misi, lalu jadi kepala desa, wah ceritanya lain. Loh kok saya nggak bisa mewujudkan visi misi saya? Ya karena memang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga malah justru apa yang dibayangkan tentang inovasi berdasarkan naluri dan nalar lokal itu tidak terjadi. Ya paling banter sekarang itu hanya pada sisi administrasi saja, sementara yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat itu tidak hadir atau tidak direpresentasikan secara memadai. Justru yang lebih banyak adalah program-program nasional, termasuk setunting gitu ya. Saya selalu ngolok-olok itu kalau ada istilah stunting ini. Ya itulah yang namanya inovasi itu ya intinya program. Inovasi itu sekali lagi dia berbeda dengan reform. Ya, inovasi itu hanya semacam perbaikan layanan produk dengan teknologi, tetapi sebenarnya hasilnya tidak memadai. Kalau hanya bisa menghasilkan aplikasi, ya, tetapi aplikasi itu sama sekali tidak berguna untuk hajat hidup orang banyak untuk kepentingan rakyat desa.